Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih balik lagi bersama aku di channel ini, channel yang membahas seputar tutorial, tips and trik, dan juga seputar Gcam. Dan ya, seperti biasanya di dalam video kali ini kita akan membahas dan kasih tutorial tips and trik bagaimana cara pemasangan Gcam, dan juga kita akan mereview config terbaru yang akan kita gunakan ke dalam Gcam Nikita P2.0. Buat brandar ataupun kalian semua yang ingin melihat config bokeh terbaru ini, silahkan tonton videonya sampai selesai supaya tidak penasaran. Jangan lupa juga bantu like untuk video ini. Silahkan buat kalian yang baru menemukan channel ini, tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kedepannya nggak ketinggalan konten-konten ataupun video-video terbaru yang ada di dalam channel ini. Jangan lupa juga jika video ini bermanfaat, silahkan bantu share. Dan tanpa panjang lebar dan basa-basi, kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Namun sebelum itu, kita dengarkan intro terlebih dahulu. Check it out. Nah, pada video kali ini kita masuk pada segmen tutorialnya. Bagaimana cara pengecekan handphone kalian support atau tidak, cara pemasangan, dan juga penerapan config bokeh terbaru ini. Dan langsung saja, langkah yang pertama, silahkan kalian install terlebih dahulu aplikasi pengecekan handphonenya. Dan namanya manual camera compatibility. Ikonnya seperti ini. Kita langsung cek saja apakah handphone ataupun device kita itu support menggunakan Gcam LMC. Kita langsung pilih start saja. Nah, untuk manual fokusnya centang hijau, manual white balance, manual ISO, manual shutter speed, dan juga RAW support. Itu tandanya handphone ataupun device kita support menggunakan Gcam LMC 8.4. Dan seperti itulah untuk penjelasannya. Kita back saja, lalu kemudian silahkan juga install untuk kamera 2 API Probe, dan ikonnya seperti ini. Karena fungsi kamera 2 API Probe ini, kita dapat mengetahui hardware support level pada handphone ataupun device kita. Dan seperti yang kita lihat, untuk hardware support level handphone gue itu centang hijaunya ada di full. Itu tandanya kita support menggunakan Gcam LMC, dan juga format config yang akan kita gunakan itu berformat JPEG. Dan apabila centang hijaunya yang kalian itu level 3, itu sama halnya, tandanya berarti support menggunakan Gcam LMC 8.4. Namun untuk format config yang dapat kalian gunakan yaitu format YUV. Jika centang hijaunya itu limited, external, legacy, ataupun unknown, itu tandanya handphone ataupun device kalian tidak support menggunakan Gcam LMC 8.4. Dan seperti itulah untuk penjelasannya. Lalu kemudian silahkan install juga untuk aplikasi Z-Archiver. Ikonnya seperti ini. Dapat kalian install di Play Store dan itu gratis. Jadi gunanya aplikasi Z-Archiver itu untuk mengekstrak config yang akan kita gunakan. Karena confignya berformat zip, jadi harus diekstrak terlebih dahulu dan juga menggunakan password. Silahkan simak videonya supaya tidak salah nantinya untuk memasukkan passwordnya. Lalu kemudian silahkan simpan untuk bahan-bahannya. Yang pertama, Gcam Nikita P2.0, dan ikonnya seperti ini. Nanti untuk linknya akan gua taruh di deskripsi, sekalian juga dengan config bokeh 1. Silahkan simpan saja nanti yang ada di deskripsi, cukup pilih simpan, dan nanti akan secara otomatis tersimpan pada folder download. Setelah kalian sudah memiliki bahan-bahannya, langsung saja masuk ke dalam aplikasi Z-Archiver-nya. Di sini cari folder download. Dan ini dia untuk bahan yang kita simpan tadi, Gcam Nikita P2.0 dan juga config bokeh 1. Silahkan trader untuk menginstal ataupun memasang Gcam Nikitanya. Penginstalannya seperti biasanya. Lalu kemudian silahkan ekstrak untuk config bokeh 1-nya. Karena dia berformat zip, jadi harus diekstrak terlebih dahulu. Kita ekstrak di sini. Silahkan masukkan passwordnya. Harap disimak supaya tidak salah. Dan hurufnya kecil semua. Pilih OK saja. Pengekstrakan sudah selesai. Dan ini dia untuk folder config bokeh 1. Di sini ada dua format, bokeh 1 yang JPEG dan juga YUV. Silakan pilih salah satu sesuai dengan hardware support level pada handphone trader yang dimiliki.
Berhubung ini hanya sebuah contoh, kita salin saja semuanya. Kemudian kita pilih salin, kita back. Di sini silahkan cari folder Gcam. Tulisannya seperti ini. Kita masuk saja. Kemudian kita masuk ke dalam folder config 7. Kemudian kita tempel di sini. Maka nantinya config bokeh 1 akan terbaca di dalam Gcam Nikita P2.0. Kita back saja. Dan kita masuk ke dalam Gcam Nikitanya. Dan seperti inilah untuk tampilan awalnya. Seperti biasanya, tap 2 kali di samping kiri tombol shutter. Dan dapat terlihat untuk pilih konfigurasinya bokeh 1, format JPEG dan juga format YUP sudah terbaca di Gcam Nikita P2.0. Di sini kita akan coba untuk mengambil objek dan gua akan menggunakan config bokeh 1 berformat JPEG. Kita pilih kembalikan. Di sini kita sudah menggunakan config bokeh 1. Kita akan gunakan mode kamera yang auto karena di dalam config bokeh ini ada juga mode makronya. Kita akan coba satu persatu. Kita shoot. Dan seperti inilah untuk hasilnya. Dapat render ataupun teman-teman lihat, untuk hasil fotonya dia benar-benar shock banget, lebih halus, dan untuk perpaduan warnanya juga lebih berasa dibanding config bokeh yang sebelumnya. Dan seperti biasanya untuk pengambilan waktunya itu kurang lebih pukul 4-an atau setengah 4. Untuk hasilnya lebih natural seperti yang render lihat, dan kita coba untuk mengambil objek dengan jarak yang lebih dekat. Hasilnya benar-benar keren, perpaduan warnanya lebih berasa dan juga lebih natural, dapat render lihat, jadi cocok buat render yang suka mengabadikan objek-objek yang indah. Kita coba untuk menggunakan mode makro. Hasilnya benar-benar natural banget, kelihatan lebih alami ya saat kita zoom. Benar-benar keren banget ya untuk hasilnya. Seperti yang render lihat, nampak lebih natural. Silahkan buat teman-teman yang ingin menggunakan Gcam dengan config ini bisa untuk mencobanya. Dan ya, jadi seperti itulah bagaimana tutorial tips and trik cara pemasangan Gcam Nikita P2.0 dan juga config bokeh terbaru ini. Dan gimana untuk hasilnya menurut render ataupun kalian semua? Silahkan tinggalkan like di dalam video ini. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Prender ataupun kalian semua, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.